Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah boleh bisa kita mulai ini Bapak webinarnya? Ya, selamat pagi Bu. Boleh silakan Bu lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah hadir dalam webinar kita yang bertemakan desain kurikulum berbasis komputer. Hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Izinkan kami memperkenalkan narasumber hari ini yaitu Bapak Didik Hari Nugroho STMT. Beliau merupakan seorang dosen teknik kimia di Politeknik Negeri Sriwijaya. Beliau juga menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dan magister di Universitas Syah Kuala dalam bidang teknik kimia. Selain berkarir sebagai dosen, Bapak Didik juga pernah menjadi konsultan pendidikan di Swiss Contact Indonesia dan menjabat sebagai wakil direktur akademik dan kerjasama di Politeknik Aceh. Beliau memiliki pengalaman luas sebagai fasilitator dalam pengembangan kurikulum berbasis industri di berbagai institusi. Bapak Didik juga aktif dalam publikasi akademik, menulis buku, dan penelitian di bidang teknik kimia, serta memiliki paten terkait pengolahan limbah amonia. Sebelum webinar dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ica sebagai host dalam webinar kali ini, dan izinkan saya menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, absensi akan dibagikan setelah sesi tanya jawab. Yang kedua, rekaman webinar dan sertifikat peserta akan kami bagikan di grup WhatsApp dan Telegram. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan join melalui link yang kami bagikan di kolom chat. Yang ketiga, Bapak Ibu memohon untuk aktifkan kamera dan memastikan mic-nya dalam keadaan mati untuk menjaga acara tetap kondusif. Yang terakhir, setelah pemaparan materi dari narasumber, Bapak Ibu mohon untuk mengajukan pertanyaan dengan cara mengaktifkan fitur raise hand dan bertanya di kolom komentar. Yang akan bertanya akan mendapatkan hadiah pulsa. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Didik Arif Nugroho kita persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih Bu. Ya, Ya, saya Pak. mohon izin share ya, Ya, boleh Pak. dengan materi. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada penerbit ya, khususnya penerbit langsung terbit ya, dan telah memberikan kesempatan pada kami untuk memaparkan materi terkait dengan desain kurikulum berbasis industri ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini ya. Ya, sebenarnya kurikulum berbasis industri ini memang topik yang kami coba usulkan ya, terkait dengan pengalaman kami atau experience kami dalam bagaimana mendesain kurikulum ini agar kurikulum kita ya, khususnya pendidikan tinggi ini bersinergis langsung dengan industri ya. Nah, ini ada beberapa foto ya, beberapa proyek yang kami dampingin ya, beberapa politeknik juga ada yang juga pendidikan bukan selain politeknik ya, ada juga universitas, bahkan ada juga yang institut yang kami dampingin untuk bagaimana kurikulum ini bisa bersinergi dengan industri ya. Nah, mengapa? Karena saya yakin Bapak Ibu yang berprofesi sebagai dosen, ya kita pingin apa yang kita deliver kepada mahasiswa kita ini agar mahasiswa ini betul-betul nanti ya bisa langsung diterima oleh mitra kita atau stakeholder dalam hal ini industri. Mungkin bisa lanjut materinya, Bu? Kalau nggak salah ada, nah ini nanti ada slide berikutnya ini ada video ya, video terkait dengan bagaimana kami mendevelop kurikulum berbasis industri ya. Mohon maaf suaranya mungkin nggak ada ya. Atau saya aja yang izin share ya. Saya sangat tertarik, memang ini dibuat untuk memberikan masukan bagi akademisi. Pertama dikenalkan tuh mengenai Dakum, seperti apa development kurikulum yang menurut saya sih ini hal metode baru yang saya baru
tahu gitu ya. Yang kedua, kita menggali bagaimana step-step pola Dakum ini dilakukan, dari mulai penggalian aktivitas terhadap fungsional jabatan di sebuah perusahaan. Cukup menarik semuanya ya Pak. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sangat bagus karena di situ saling berhubungan. Di hari pertama kita mencoba mendevelop duties-duties yang ada, dari panelis-panelis disampaikan, hari kedua merapikan tas-tasnya, dan hari ketiga ini finalisasi, dan itu cukup interaktif. Jadi saya lebih ke expertise ya. Orang-orang yang expert di bidangnya itu memang harusnya mengikuti kegiatan ini. Dikarenakan ini sangat penting karena lebih poin yang kita dapatkan itu lebih mengenal terhadap akademisi ataupun kebutuhan dari program studi atau pelajaran ini. Bagus ya, bagus dan harus. Kenapa? Karena Politeknik ini sebenarnya kan mempersiapkan calon mahasiswa yang sudah lulus untuk siap di dunia industri. Nah, itu butuh feedback dari dunia industri supaya fokus, jadi supaya lebih hasilnya lebih bagus, malah kurikulumnya akan lebih tepat sasaran. Jadi dengan adanya kita yang di sisi pemangku industrial, karena memang kita terjun langsung industri itu seperti apa, sehingga kita bisa secara real kita tuangkan dalam project pengembangan kurikulum ini tuh. Saya akan rekomendasikan karena sistem yang digunakan sangat baik. Jadi untuk mereview kembali sistem yang sudah ada. Jangankan ke politeknik lain. Kalau saran saya adalah mungkin di level SMK ini, karena secara skill di politeknik itu kan nanti pengembangan dari SMK dulu tuh. Sangat rekomendasi karena pertama kita sudah mengalami bangku kuliah dulu ya. Jadi kita mengetahui apa yang kurang di situ, dan inilah yang dibutuhkan dari dulu seharusnya yang kita seharusnya. Saya pikir ini sangat baik karena setiap perusahaan punya metode sendiri, punya struktur sendiri, dan itu harusnya di-sharekan. Jadi bisa kita lebih up to date. Dan jadi mungkin ini kegiatan yang mungkin bertujuan untuk mengurangi gap pengetahuan antara mahasiswa dengan expertise atau orang yang ahli di bidangnya. Cukup pas dan beragam, karena saya lihat di sini ada yang dari PLN ya, PLN mungkin perwakilan dari perusahaan pemerintah, ada dari IPP, ada dari sektor BUMN yang bergerak di bidang kelistrikan juga, terus ada juga yang dari jasa konsultasi di sisi pembangkitan. Jadi semua bidang end-to-end-nya dari pembangkitan energi ada semua di sini. Cukup kompeten karena mereka sudah berprofesional di bidangnya dan sudah memiliki jam terbang atau masa kerja yang cukup untuk bisa menjabarkan, deskripsikan posisi atau pekerjaan yang biasa dia lakukan. Secara keseluruhan sangat tepat banget, karena satu, para panelis yang hadir profesional banget di bidangnya dengan segala experience-nya yang luar biasa ya dari segala level, sehingga penyusunan Dakum ini secara penyusunan dari tim yang hadir itu sudah sangat mewakili terhadap kebutuhan industri dan politeknik. Saya merasa senang dengan kegiatan selama 3 hari ini, cukup efektif, diskusinya lancar, semua aktif, ide-idenya muncul. Jadi tidak kaku, tidak diam. Kadang kan kita terkadang lupa, kita hanya biasa dengan rutinitas. Ketika kita harus balik lagi meruntut apa yang kita kerjakan, di sini lebih nyaman, kita bisa terbuka juga gitu. Sehingga diskusi itu bisa tumbuh dan fasilitator bisa menemukan diskusi tersebut sehingga dapat poin apa saja yang dibutuhkan. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana konsep menggali situasional pekerjaan yang real di lapangan gitu, sehingga dituangkan dalam sebuah step-step yang baru buat saya, sehingga bisa kelihatan tuh ketertarikan diskusi dengan berbagai entity atau company yang hadir di sini, sehingga buat saya menjadi hal yang unik gitu.
terima kasih Bu. Ya, Wica ya. Selanjutnya nanti mungkin saya akan share dari sisi saya aja ya, mungkin lebih mudah ya. Boleh Pak, boleh. Oke, mohon izin share ke Ya, Bapak Pak. Ibu ya. Mm-mm. Oke, ya mungkin materi saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Nah, ya tadi Bapak Ibu sudah melihat ya, itu adalah video dari sisi panelis dari tenaga ahli dari industri yang kami undang ya. Dalam hal ini ada satu project ya, S4C project ya. Terima kasih. Di sini juga ada kawan-kawan kami dari S4C ya dan STEP yang hadir hari ini juga ya, yang ikut juga dalam workshop ini, webinar ini. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bahwa kita diamanahkan ya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 2 ya. Nah, ini mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi ya maupun vokasi ataupun non vokasi itu dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi ya dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi atau kita sebut sering dengan SNDIKT ya. Nah, untuk setiap program studi itu yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan. Nah, kemudian ada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini tentang standar nasional pendidikan tinggi. Ini pasal 1 itu menyatakan bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan tinggi tersebut. Nah, yang paling poin yang akan saya tekankan di sini ada Permendikbud nomor 53 tahun 2023 yang terbaru ya. Ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di paragraf 2 itu bicara terkait dengan standar kompetensi lulusan atau kita sering sebut dengan SKL. Itu di pasal 8 itu bahwa capaian pembelajaran lulusan itu atau kita sebut sering dengan CPL ya, capaian lulusan itu disusun oleh unit pengelola program studi ya tentu dengan melibatkan pemangku kepentingan, kemudian dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Artinya dalam merumuskan itu ya untuk CPL itu kita ditekankan untuk melibatkan dunia usaha, dunia industri ya. Nah, ini poin yang paling penting ya. Jadi di situ yang akan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu pernah membaca itu panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di Cendikti Kemendikbud 2020 ya, yang itu di mana tahapan penyusunan dokumen kurikulum itu diawali dengan analisis kebutuhan pasar ya. Kemudian digabungkan dengan kajian iptek, visi ilmu ya, sesuai dengan visi, misi, tujuan, strategi dari perguruan tinggi. Nah, ini nanti dengan masukan beberapa asosiasi atau stakeholder, yaitu memberikan masukan untuk profil lulusan ya. Nah, ini profil lulusan harus kita tentukan dulu ya. Apa itu profil lulusan? Nanti Bapak Ibu bisa mengacu kepada KKNI ya, KKNI. Nah, KKNI atau SNDIKT, nanti Bapak Ibu bisa melihat profil lulusan. Misalkan untuk diploma 3 itu profil lulusannya di KKNI itu di levelnya seperti apa ya, level 5 ya. Kemudian nanti untuk sarjana terapan atau sarjana sarjana yaitu di level 6 ya. Kita perlu tahu dulu itu adalah untuk mengacu KKNI. Nanti ada hubungan antara KKNI dan SNDIKT seperti apa. Nah, kemudian dari profil lulusan ini Bapak Ibu, kemudian kita akan menggali untuk merumuskan CPL tadi ya, atau kita sebut dengan learning outcomes ya, dari program studi ya. Nah, learning outcome yang Bapak Ibu tahu kan di situ ada unsur 4 ya, ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, namun di sini apa uniknya? Jadi yang kami sampaikan di depan tadi video itu, nah itu adalah bagaimana setelah profil lulusan kita tentukan, kemudian nanti kita gali informasi ya terkait dengan profil lulusan itu ya, dengan tenaga ahli yang kita undang dari industri. Nah, saya yakin Bapak Ibu mungkin pada saat mendesain kurikulum melibatkan tenaga ahli dari industri, saya yakin ya, atau pemangku kepentingan. Namun, ini berdasarkan pengalaman kami ya, kita perlu menentukan satu metode dalam hal untuk mendapatkan informasi yang secara efektif, efisien, dan ya tentu yang sangat baik gitu ya. Nah, saran saya tadi sudah saya paparkan di depan bahwa ada satu metode ya yang kita sebut dengan DECOM ya.
Dekum itu nanti akan saya jelaskan ke depan seperti apa metodenya yang menurut saya ya yang dimana kami sudah menggunakan kurang lebih 15 tahun ya dari 2008 itu metode ini sangat bagus ya, sangat cocok gitu ya. Bagaimana untuk menggali informasi seorang tenaga ahli itu supaya kita bisa merumuskan yang namanya learning outcomes ya. Nah, kemudian dari learning outcome nanti Bapak Ibu ya turun menjadi matriks ya, matriks. Kemudian dari matriks itu nanti ada keterkaitan antara mata kuliah ya yang Bapak Ibu ajarkan gitu ya, mulai dari bahan kajian, kemudian keluasaan, kedalaman materi pembelajaran Bapak Ibu, ya tentunya pun harus ada unsur CPL ya, capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi kalau ada mata kuliah yang tidak umumnya CPL itu perlu dipertanyakan ya. Jadi semua mata kuliah harus ada CPL-nya. Nah, dari unsur CPL ini nanti Bapak Ibu ya, kami sudah membuat satu formula sederhana ya. Jadi nanti dari hasil mata kuliah dengan matriks ini CPL ini nanti akan keluar berapa besaran mata kuliahnya ya. Berapa besar mata kuliah SKS ya. Jadi selama ini kita selalu menentukan bobot SKS itu berdasarkan karena pengalaman kita ya. Padahal di sini sudah diajarkan bahwa untuk menentukan besarnya SKS itu tergantung dari beberapa aspek. Yang pertama dari CPL ya. Jadi kalau secara logika kalau capaian pembelajaran lulusan itu semakin banyak yang dibebankan di mata kuliah itu, maka harusnya beban SKS itu semakin besar ya. Nah, itu pun juga dilihat dari bahan kajian dan keluasan dan kedalaman dari pembelajaran tersebut juga faktor-faktor yang menentukan besarnya SKS ya. Nah, setelah nanti besar SKS sudah kita tentukan, tentu Bapak Ibu akan mengorganisasi mata kuliah itu sesuai dengan struktur ya, kurikulum atau peta kurikulumnya ya. Nah, setelah itu nanti kita turunkan menjadi perangkat pembelajaran ya. Yang Bapak Ibu sedang susun ada yang namanya RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian ada rencana tugas, kemudian kita kembangkan bahan ajar, kemudian kita juga mengembangkan rencana evaluasi serta instrumen ya penilaian rubrik atau portofolio. Nah, ini sebenarnya sudah secara detail yang dibuat dalam panduan penyusunan kurikulum Dijendikti Kemendikbud 2020 ya. Nah, namun yang perlu saya tekankan di sini nantinya mungkin tadi ya bagaimana dari profil lulusan ini diturunkan menjadi capaian learning outcomes ini yang kalau saya sarankan kita bisa menggunakan metode DAKUM ya yang mungkin yang saya sudah sampaikan tadi ya. Kemudian sebelum kita menentukan profil lulusan tadi, ya, kita perlu tahu juga ya kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kita sebutkan KKNI ya. Nah, di sini sudah dibuat KKNI-nya ada 9 level ya. Jadi kalau nanti program studi yang kita ingin buat adalah diploma 3 gitu ya, diploma 3 maka dia akan berada di level 5 ya, di level 5. Nah, level 5 ini kalau kita hubungkan dengan dunia kerja itu levelnya seorang teknisi atau analis ya, seorang teknisi atau analis. Nah, cuma di sini kalau kita lihat ada level 5, level 6 ya, dari level 4 itu teknisi tenaga alis juga ya sampai level 6. Nah, kalau untuk S1 atau D4 atau sarjana terapan itu berada di KKNI level 6 ya. Nah, ini juga sama ya, teknis dan analis ya, cuma mungkin berbeda. Nah, ini yang perlu kita diskusikan dengan mitra atau pemangku kepentingan ya. Nah, mungkin secara bedanya kalau di engineering mungkin saya sedikit paham ya. Jadi kalau di level 5, level 6 ini mungkin sudah senior ya, senior technician ya, senior technician. Jadi kalau level 5 ini mungkin masih levelnya middle technician atau dan sebagainya. Nah, setelah kita menentukan profil tadi gitu ya, misalkan kita ingin buka salah satu program studi diploma 3 teknik kelistrikan ya, maka kita akan mengundang gitu ya, kita akan mengundang seorang praktisi dari industri yang posisinya sebagai teknisi ya dalam hal ini ya. Teknisi akan kita undang gitu. Nah, ini yang kita sebut tadi ya. Jadi teknisi yang kita undang. Nah, ini yang perlu saya informasikan ya. Jadi ada beberapa perguruan tinggi sering sharing sama saya, mereka undangnya adalah di luar itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah merasakan mungkin mengundang HRD atau bosnya yang datang gitu ya. Nah, ini saya pikir kurang tepat sasaran ya, kurang tepat sasaran. Karena apa? Kenapa kita mengundang mereka ini? Tenaga ahli teknisi ini karena mereka ini nanti yang bisa menjabarkan terkait dengan
pekerjaan-pekerjaan apa yang mereka lakukan, kemudian pengetahuan apa yang dibutuhkan pada saat bekerja, kemudian peralatan-peralatan apa saja bekerja itu mereka membutuhkan, kemudian dan seterusnya. Nah, mereka lebih tahu daripada seorang HRD atau seorang bos pun ya, seperti itu. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, di Dakum itu ya tadi saya katakan di awal yang kita undang itu betul-betul praktisi yang sesuai dengan level yang akan kita bentuk ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk. Nah, bagaimana kurikulum berbasis industri yang kita kembangkan? Ini adalah salah satu salah satu konsep yang kami bersama-sama dengan S4C Project mengembangkan ya. Jadi S4C Project itu ada beberapa perguruan tinggi yang politeknik yang didampingi ya untuk nanti akan saya ceritakan di depan bagaimana mereka mendampingi beberapa politeknik itu. Nah, kalau kita lihat di sini, step-stepnya adalah yang pertama itu kita sebut dengan fase kerja ya. Nah, ini kami katakan kita sebut dengan need analysis. Apa artinya need analysis? Ini adalah kita ingin menganalisis kebutuhan si tenaga ahli atau mitra dari industri tadi ya, yang kita analisis ya. Nah, tentunya yang kita datangkan adalah stakeholder, tenaga profesional atau tenaga ahli dari industri tadi yang kita undang ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita sudah menentukan profil tadi, kita undang. Dalam hal ini contoh misalkan kita undang adalah seorang teknisi ya. Kalau kita misalkan di bidang kelistrikan, maka kita undang seorang teknisi di bidang kelistrikan yang kita hadirkan contohnya. Nah, kemudian di situ kita akan analisis. Nah, hasilnya nanti berupa satu dokumen ya, kita sebut dengan Dakum Chart ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti searching di Google itu ada namanya Dakum Chart. Dakum Chart itu hasil workshop dari pengembangan kurikulum yang tadi ada video di depan tadi yang sudah ditampilkan, itu adalah workshop untuk menggali informasi terkait dengan kebutuhan yang terjadi di industri ya, seorang seperti itu. Nah, kemudian ada dokumennya keluar, nanti akan saya contohkan ada beberapa dokumen yang akan kita lihat ya seperti apa. Nah, kemudian dari sudah hasil dokumen Dakum Chart tadi, nanti kita akan bawa ke program studi ya, di mana dengan teman-teman dosen, kemudian kita coba menganalisis dokumen tadi ya, Kemudian keluarlah hasilnya adalah capaian pembelajaran lulusan tadi, CPL ya. Itu stepnya seperti itu ya. Jadi, nah ini penting ya. Nah, tetapi dalam hal menganalisis ini tentunya tidak lupa pula juga kita hadirkan tenaga ahli atau profesional atau tenaga ahli dari industri tadi ya, juga hadir di workshop itu agar supaya tidak terjadi misunderstanding ya dari hasil yang workshop yang pertama tadi. Nah, setelah CPL sudah keluar, maka selanjutnya kita masuk ke tahap bagaimana mendesain matriks ya, keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran tadi ya. Jadi nanti misalkan dari program studi mengusulkan nama mata kuliah ini gitu ya. Kemudian nanti dilihat capaian pembelajaran lulusan yang tadi ada 4 aspek ya. Ada sikap, kemudian ada pengetahuan, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Nah, tetapi kalau untuk sikap dan keterampilan umum itu Bapak Ibu sudah dibantu atau dirumuskan oleh tim Ristek Dikti ya. Jadi ada, kalau tidak salah sikap itu ada 10 gitu ya. Kemudian untuk keterampilan umum itu ada 9. Itu yang standar minimum. Nah, boleh nggak kita tambahkan? Boleh ya. Nah, nanti akan saya lihatkan ada beberapa hasil yang ternyata sikap itu bisa kita tambahkan ya selain minimum tadi. Nah, untuk pengetahuan tadi ya, untuk CPL pengetahuan tadi ya, pengetahuan itu dan keterampilan khusus ya KK itu memang didesain atau ditentukan oleh program studi itu ya. Karena apa? Karena itu adalah khusus ya. Maksudnya artinya itu ciri khas dari program studi. Sebagai gambaran teknik kita ingin mendesain kurikulum D3 teknik kelistrikan ya untuk salah satu perguruan tinggi A dengan perguruan B itu bisa jadi berbeda ya. Nah, tergantung dari tenaga ahli dari industri yang didatangkan ya, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian kita setelah masuk ke matriks tadi merumuskan capaian pembelajaran gitu ya dengan ospek saya tadi, kemudian kita akan bangun poin ketiga adalah struktur programnya ya. Kemudian kita juga menyusun bagaimana sequence ya, jadi keterurutan ya antara
antara mata kuliah satu dan mata kuliah yang lain, kemudian juga kita akan mendistribusi ya mata kuliah itu ke dalam semester ya seperti itu. Nah, itu akan kita desain. Nah, tetapi proses-proses ini juga tentunya dilibatkan juga tenaga profesional dari industri juga ya. Nah, sebagai gambaran nanti akan ada beberapa hasil yang kita nanti bisa share ya ke Bapak Ibu ya, bagaimana kami mendesain kurikulum itu. Nah, setelah itu nanti setelah struktur programnya sudah kita desain, kemudian keterurutan mata kuliahnya sudah kita urutkan, kemudian kita juga sudah distribusi ke dalam beberapa semester gitu ya. Kemudian langkah berikutnya tentunya kita harus membuat rencana pembelajaran semester atau RPS ya dari mata kuliah itu. Nah, jadi setiap dosen harus membuat rencana pembelajaran semester ya. Yang bagusnya sebenarnya RPS itu sebenarnya kalau Bapak Ibu sebagai dosen tahu bahwa sudah ada CPL yang tadi sudah dirumuskan di sini ya, bersama-sama oleh tim program studi. Misalkan mata kuliah kalkulus, mata kuliah yang lainnya itu sudah dirumuskan di CPL ini. Nah, jadi si dosen ini nanti melihat bahwa CPL yang sudah ditentukan bersama gitu ya, sesuai dengan keurutan dan ketercapaian, kemudian selanjutnya ya si dosen harus menurunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ya, CPMK. Nah, ini yang si dosen yang pengampu ini harus menurunkan menjadi CPMK dan diturunkan lagi menjadi sub CPMK ya. Nah, ini menarik ya. Jadi nanti keterkaitan antara materi pembelajaran yang disampaikan dengan CPL atau CPMK tadi harus saling terkait. Nah, kemudian kita masuk ke tahap berikutnya. Kita setelah membuat RPS ya, kita membuat modul ya, modul development ya, atau pengembangan modul. Ya. Kita akan membuat modul. Nah, ini modul ini bisa berupa modul praktek atau teori ya, kalau kita katakan seperti itu ya, bisa. Nah, sebenarnya membuat modul itu mudah ya kalau sudah ada RPS-nya ya. Jadi kita akan mengacu kepada RPS kita supaya modul yang kita buat ini sequence ya, sesuai dengan urutan apa yang kita buat. Nah, setelah kita buat modul, ya, selanjutnya kita bisa membuat scheduling ya, jadwal pembelajaran, kemudian kita membuat, kalau nanti ada yang membuat sistem block system gitu ya, secara praktek maupun teori, itu bisa kita lakukan. Nah, fase ini kita bagi menjadi 3 ya. Jadi fase pertama itu adalah Dakum Research Workshop gitu ya. Jadi ini adalah menganalisis ya kebutuhan ya dari panelis industri gitu. Kemudian kita masuk ke core design ya. Kita mendesain untuk pembelajarannya. Kemudian kita masuk ke learning design. Nah, ini untuk masuk ke pembelajaran. Nah, tapi setiap proses ini bagusnya memang harusnya melibatkan tenaga ahli dari industri ya. Nah, kenapa? Supaya tadi bahwa modul-modul yang kita buat itu betul-betul memang kesesuaian dengan mitra kita ya, mitra institusi tentunya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa itu Dakum? Ya, Dakum tadi kita sebut Dakum ya. Itu Dakum itu sebenarnya akronim ya, kepanjangan dari develop curriculum. Jadi pengembangan sebuah kurikulum ya. Nah, Dakum ini itu dikembangkan oleh Dr. Robert Norton ya. Sekarang sudah menjadi Profesor Emeritus ya. Nah, ini di Ohio State University ya. Ya, beliau yang mengembangkan metode ini. Namun ya saya kurang beruntung ya belajar sama beliau, tapi saya mendapatkan kesempatan ya belajar dengan murid-murid beliau ya untuk bagaimana belajar metode ini ya. Jadi metode ini kalau nanti Bapak Ibu tertarik bisa cari di internet ya. Itu banyak sekali training-training terkait dengan Dakum ini. Jadi Dakum ini sebenarnya yang dilatih itu adalah bagaimana kita dilatih menjadi seorang fasilitator ya. Jadi fasilitator yang memahami tentang metode, tekniknya bagaimana ya. Jadi pada saat nanti di workshop itu ya tentu yang akan memimpin workshop itu adalah seorang fasilitator ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan kalau nanti mau bisa belajar lebih banyak terkait dengan Dakum ini. Kemudian sejarah singkat penggunaan Dakum di Indonesia ya. Jadi tahun 1993 ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter A. Kleiner dari ISSP program ya. Ini tahun 1993 ini sudah lama sekali. Namun sempat vakum ya, tidak tidak ada pergerakan secara signifikan. Nah, kemudian di tahun 2008 ya ada proyek namanya The Aceh Polytechnic Project. Nah, ini Politeknik Aceh
di tahun 2008 itu mereka sudah kampus ini sudah menggunakan metode Dakum dalam hal pembuatan kurikulum. Padahal 2008 ini pertama kali berdirinya ya kampus itu ya, di mana kebetulan saya pada saat itu bekerja di situ dan diamanahkan untuk mendesain kurikulum Politeknik Aceh ya. Jadi semua program studi yang di Politeknik Aceh kita desain dengan menggunakan metode Dakum tadi. Nah, kemudian 2010 itu ada program GIZ ya, di mana saya juga kami ya diminta bantu mengembangkan beberapa program studi kurikulum dari Politeknik Ati Makassar ya. Pada saat itu namanya Akademi Teknik Industri Makassar ya. Sekarang sudah berubah jadi Politeknik Ati Makassar, itu 2010. Jadi ada proyek GIZ, kami diundang untuk mendampingi dalam hal mendesain kurikulum berbasis industri ya dengan metode Dakum. Kemudian 2016 ya, ada program USAID Helm, itu juga mengundang kami untuk melakukan sosialisasi ya, untuk bagaimana metode Dakum ini diterapkan ya, khususnya pada saat itu yang menjadi ininya adanya adalah Politeknik Aceh ya, dan Politeknik Ati Makassar yang menjadi sampling pada saat itu ya, karena dua kampus ini yang awal sudah menggunakan metode ini. Kemudian ada Siteko, ya ini Siteko juga pernah menggunakan metode ini. Pada saat itu mereka ingin membuat satu kurikulum training ya, kalau nggak salah di bidang manajemen di teknik ya, teknik manajemen apa saya lupa itu. Nah, mereka juga menggunakan metode itu dengan menggunakan ini para panelisnya yang hadir ya untuk Siteko. Kemudian 2018, nah sini ada project S4C ya, Skill for Competitiveness ya, di mana mengandeng ada Politeknik Industri Petrokimia Banten, kemudian ada Politeknik Negeri Jember, spesial di program studi teknologi rekayasa pangan ya. Kemudian ada Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu di Kendal. Kemudian satu lagi adalah Politeknik Industri Logam Morowali. Jadi ini 4 politeknik, ada 3, satu lagi maaf saya lupa menulis, ada satu lagi adalah KOM Banteng ya, Akademi Komunitas Manufaktur Banteng. Nah itu ada 5 politeknik yang S4C Project mendampingi ya. Jadi ada 4 perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Perindustrian dan 1 di bawah Kemendikbudristek ya. Nah ini kami mendampingi ya untuk bagaimana mendesain kurikulum itu berbasis industri ya dengan menggunakan metode Dakum. Nah ini salah satu foto ya, ini kita lakukan dengan mengundang beberapa panelis industri dari Chinese ya, karena di industri logam morowali itu banyak perusahaan-perusahaan Chinese. Kemudian 2018 juga sama, ada sisternya S4C ya, ada STED ya. STED ini juga sedang mendampingi Politeknik Pariwisata Lombok ya, yang ada di Lombok. Ya ini khusus spesial di bidang pariwisata, dan itu juga mereka mendesain kurikulum juga berbasis industri ya, industri khususnya industri di bidang pariwisata, industri pariwisata ya. Dan kemudian di tahun 2021, nah ini juga S4C juga menggandeng ISLI ya. ISLI itu mereka punya ada 2 kampus yang ya, kita dampingin, ada satu STIMLOG ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Logistik Bandung, sekarang menjadi ULBI ya. ULBI itu Universitas Logistik dan Bisnis Internasional ya, yang ada di Bandung. Nah, kemudian ada satu lagi Politeknik APP Jakarta ya. Jadi khusus di bidang logistik ya, bidang program studi logistik ya. Nah, ini juga kami dampingin atas juga bantuan dengan proyek S4C tadi, membantu untuk mendesain kurikulum berbasis industri. Nah, di tahun 2022 ini juga sama ya, S4C juga sama juga untuk membantu SMK Don Bosco Sumba ya. Jadi SMK ini kita dampingin membantu mendesain kurikulum berbasis industri dengan metode Dakum. Kemudian juga ada kawan-kawan dari Politeknik Negeri Medan juga mereka juga sudah mulai ya mendesain kurikulum berbasis industri, dan satu lagi ada Institut Teknologi Telkom Surabaya juga mereka juga menggunakan metode yang sama Dakum ini untuk mendevelop kurikulum program studi mereka. Kemudian, nah pertanyaannya kenapa Dakum ya? Nah ini pertanyaannya kenapa Dakum ya?
Jadi Dakung itu kalau saya ibaratkan ini kita ya, ini adalah kita seorang tenaga ahli pengajar atau kita sebut dosen ya. Jadi apa yang kita ajarkan di dunia perguruan tinggi ya dalam hal konteks pendidikan, kemudian di sisi lain ada saya gambarkan adalah seorang tenaga ahli yang mereka selalu bekerja gitu ya di industri ya. Dan ini kalau kita lihat kalau misalkan tidak ada komunikasi maka akan ada muncul yang namanya gap ya atau kita sebut dengan jurang ya. Nah, gap ini ya tergantung dari masing-masing perguruan tinggi tadi yang saya sebutkan tadi ya. Jadi gap ini. Nah, ternyata Dakung ini ya satu metode yang mencoba menutup gap ini ya. Jadi Dakung ini satu metode yang bisa menutup gap ini. Dan ini yang kami rasakan kurang lebih 15 tahun ya dalam menggunakan metode ini yang kami rasakan ya betul ya ternyata Dakung ini memang bisa menutup gap ini. Nah, kita sebut Dakung itu apa sih ya? Jadi Dakung itu satu metode yang menganalisis kerja ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan yang kita datangkan tadi tenaga ahli. Jadi sisi fasilitator yang sudah dilatih yang memiliki apa ya keilmuan yang cukup ya, bagaimana mendeliver gitu, menggali informasi ya terkait dengan tenaga ahli tadi ya. Kemudian ini langkah-langkahnya itu dalam pengembangan kurikulum pendidikan ya, tapi ini bukan hanya vokasi ya, bisa juga dengan pendidikan non vokasi. Nanti akan saya ceritakan apa perbedaannya ya. Kemudian ini bisa juga ternyata bisa mengembangkan juga untuk sebagai uji keterampilan, uraian kerja, dan evaluasi kerja ya. Nah ternyata Dakung chart yang dihasilkan oleh panelis industri tadi dari berbagai macam industri ya, dengan okupasi yang sama ya, misalkan tadi teknisi, kita datangkan teknisi dari perusahaan A, teknisi dari perusahaan B, teknisi perusahaan C, mereka datang, kita gali informasi, kita analisis tentang okupasi mereka tadi, dan ternyata menghasilkan Dakung chart. Nah, Dakung chart ini ternyata mereka bisa gunakan juga di industri mereka ya sebagai standar untuk menjalankan uji tadi ya sebagai uraian kerja, evaluasi kerja, bisa juga menjadi job description dan sebagainya. Nah, beberapa negara maju ya, termasuk di Singapura, saya pernah dengar, Malaysia, kemudian ya mudah-mudahan Indonesia kita sudah mulai tadi 2008 ya, kemudian beberapa negara ya, itu termasuk di Kanada, itu mereka sudah menggunakan metode Dakung ini untuk mengembangkan satu kurikulum ya. Kemudian, mengapa kita menggunakan metode ini? Ya tadi sudah saya sebutkan bahwa metode ini memiliki kelebihan dari metode lain. Yang pertama efektif ya, efektif karena tepat sasaran gitu. Yang kita undang betul-betul tenaga ahli yang sesuai dengan profil ya, lulusan yang akan kita bentuk ya. Kemudian cepat karena ya hanya dibutuhkan waktu tadi. Kalau Bapak Ibu nonton di video tadi ya 2 hari sampai 3 hari itu kita sudah bisa memotret ya kira-kira profilnya, kemudian capaian pembelajaran lulusannya itu sudah bisa kita lihat ya apa saja yang akan dibentuk supaya menjadi profil ini. Kemudian cepat, murah ya tentu ya. Memang kalau dibandingkan dengan yang lainnya ya biaya ini tergantung. Jadi pengalaman kami sebenarnya metode yang kita menggunakan ini enakannya memang offline ya, langsung tatap muka dengan panelis dari industri ya, akan lebih asik gitu ya. Kalau kita menggunakan online memang secara lebih murah ya, tapi pernah kita membandingkan memang kurang efektif ya kalau online dibandingkan dengan offline ya. Nah, tapi karena suasana pada saat COVID itu kita menggunakan metode online, biayanya memang relatif lebih murah, tapi ya tadi ya, kalau dengan online walaupun kita menggunakan metode Dakung itu ya tidak se-efektif yang kita lakukan secara offline ya. Nah, kemudian ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya coba gambarkan, misalkan ini ada satu okupasi ya, saya ambil gambar yang sederhana, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, okupasi ini adalah seorang koki ya. Sebagai contoh misalkan Bapak Ibu ingin mendesain satu kurikulum ya, di mana profilnya adalah seorang koki, ya. Ini contoh. Nah, bayangin kalau Bapak Ibu menghadirkan, mohon maaf, panelis yang datang ya kita ajak diskusi atau workshop bukan seorang koki tapi seorang pemilik pemilik satu misalkan industri itu, maka yang terjadi adalah mereka tidak bisa menjabarkan kecuali kalau pemilik itu pernah jadi koki ya. Nah, itu beda. Tapi kita undang koki. Nah, bayangin Bapak Ibu, si koki ini kita undang. Nah, apa yang kita diskusikan? Yang pertama, kita akan diskusi tentang duties ya.
itu adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab seorang koki. Nah, biasanya pengalaman kita tanggung jawab seorang koki itu biasanya 8 sampai 12. Atau saya berikan contoh sederhana, Bapak Ibu misalkan contoh ingin membuat satu kurikulum membentuk profil lulusan seorang dosen, ya. Nah, bayangin seorang dosen misalkan. Nah, kalau Bapak Ibu hadirkan tenaga ahli misalkan datang itu bukan seorang dosen, ya. Kira-kira seperti apa nanti kita akan membentuk kurikulum kita? Seperti itu ya gambarannya. Jadi kembali lagi jadi tanggung jawab. Nah, saya yakin tanggung jawab seorang koki, saya yakin Bapak Ibu tahu ya. Yang pertama memanggang roti, ya. Jadi bagaimana profil nanti kita akan bentuk, misalkan si lulusan kayak kita ini ya bisa memanggang roti. Kemudian bagaimana memasak daging, ya. Kemudian bagaimana memanggang kue, gitu ya. Kemudian menyiapkan salad dan seterusnya. Jadi biasanya itu tanggung jawab itu range-nya 8 sampai 12 itu tanggung jawab yang kita anggap tanggung jawab utama ya. Tapi tanggung jawab yang lainnya atau diberikan oleh atasan biasanya banyak ya. Tapi yang kita bicara ini adalah tanggung jawab yang utama seorang koki ya, profesional seperti itu. Ini contoh. Nah, begitupun juga kita seorang dosen, tanggung jawabnya ya saya yakin tahu ya, Bapak Ibu ya. Ya tentu tridharma ya, mulai dari pengajaran ya. Dari pengajaran kalau kita turunkan itu ya banyak ya, harus buat RPS, kemudian membuat materi, kemudian dan sebagainya, dan itu contohnya. Dan kemudian, nah ini yang paling penting tadi ya. Kemudian kita lanjut, selanjutnya ini saya yakin Bapak Ibu bisa tentukan ya. Selanjutnya apa sih tanggung jawab ini? Nah dari tanggung jawab ini nanti Bapak Ibu itu diturunkan lagi menjadi beberapa tugas-tugas ya, beberapa tugas-tugas ya. Kemudian nanti diturunkan lagi pengetahuan yang dibutuhkan, bagaimana memanggang roti, pengetahuan atau tampilan apa saja pada saat memanggang roti, kemudian peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan pada saat memanggang roti, itu kita potret semua ya. Kita potret. Nah, yang menggali informasi ini adalah seorang fasilitator ya tadi ya. Jadi fasilitator ini memang dilatih, dia yang sudah mumpuni ya secara metodologi, dia mengerti, kemudian bagaimana di lapangan juga dia bisa menggali informasi-informasi ini ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat di video tadi, banyak sekali ya, itu offline ya, itu banyak sekali tempelan-tempelan di dinding ya. Nah, itu salah satu metode yang saya pikir bagus, menarik ya. Jadi si panelis walaupun 2 hari full itu ya, atau 3 hari, mereka tidak bosan ya, karena di situ betul-betul interaktif ya, interaktif dalam hal untuk berdiskusi ya, seperti itu. Jadi kemudian kita lihat ya, nah apa yang kita analisis ya dari si profil tadi ya. Pertama itu lingkup tanggung jawab ya. Kalau kita sebut dengan area major area responsibilities ya. Kalau bahasa kami di Dakum itu namanya duties ya. Jadi duties yang tadi saya sebutkan ya, tanggung jawab seorang dosen ya, pertama melakukan proses pengajaran misalkan, terus tridharma tentunya ya. Kemudian melakukan penelitian, kemudian melaksanakan pengabdian masyarakat, itu adalah major lingkup tanggung jawabnya. Kemudian tugasnya, tugas ini itu lebih spesifik ya daripada tanggung jawab ya. Jadi tasnya ini nanti dari tanggung jawab itu kita turunkan. Misalkan contoh dari pada saat kita melaksanakan proses pengajaran gitu, berarti apa yang kita harus lakukan ya, pertama ya stepnya harus membuat rencana pembelajaran dulu ya, kemudian kita mendeliver materi dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian pada saat kita melaksanakan tugas-tugasnya atau tenaga ahli tadi menjalankan tugas-tugasnya, saya yakin Bapak Ibu mereka butuh pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, keterampilan yang diperlukan atau kita sebut dengan knowledge atau hard competencies ya. Nah, kemudian nanti tentu dalam saat melaksanakan tadi pekerjaan atau tugas-tugas tadi itu kan butuh peralatan atau tools atau equipment ya, peralatan kerja ya. Nah, kemudian bukan itu saja Bapak Ibu, kita juga menganalisis perilaku atau sikap kerja atau soft competencies yang dibutuhkan oleh kita yang kita potret dari si tenaga ahli tadi yang dari industri ya. Nah, yang paling penting adalah ada 1.6 itu kecenderungan akan perubahan yang muncul akan datang atau kita sebut dengan trends ya. Jadi kadang-kadang kalau contoh di bidang teknik ya itu kan trendsnya cukup cepat ya perubahannya. Itu ya biasanya di industri itu mereka cukup adaptif ya dengan terhadap perubahan itu, dan itu mereka sering memberikan informasi perubahan-perubahan itu. Nah, ini hasil 6 yang kita potret. Nah, saya akan memberikan contoh satu hasil Dakum chart ya. Dakum chart yang kita desain. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya.
Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ini contoh ya. Nah, ini contoh kita menganalisis seorang teknisi ya. Jadi Politeknik Industri Logam Morowali itu ingin membuat satu kurikulum program studi Diploma 3 di bidang kelistrikan dan instalasi ya. Mereka ada program studi itu. Dan ini adalah Dakum Panel ya. Dakum Panel itu adalah panelis ya, panelis yang hadir pada saat itu ya. Ini Bapak Ibu, ada Chen Jiqian ya dari PT Xiangxin Steel Group, kemudian ada Pak Dadang Khairudin dari ini ya. Ini adalah panelis-panelis yang kita datangkan ya. Nah, biasanya di workshop itu kita punya ada rule ya Bapak Ibu ya. Jadi panelis dari industri itu biasanya 8 sampai 12 ya. Nah, kenapa kita atur sedemikian itu agar workshop selama 2 hari itu berjalan lebih efektif ya. Jadi karena informasi yang kita gali cukup banyak ya. Bayangkan kalau yang datang lebih banyak itu, nah itu agak susah kita akan menghandle ya. Nah, biasanya pengalaman kita 8-12 itu memang mewakili ya beberapa industri. Bayangin ini ada beberapa industri yang berbeda ya. Tapi dengan okupasi atau profil yang sama. Jadi yang datang ini adalah seorang teknisi ya. Teknisi di bidang kelistrikan dan instalasi ya. Ini datang nih. Semua mereka datang, kemudian kita gali. Nah, informasi yang kita gali adalah ya pertama adalah duties tadi ya yang saya ceritakan tadi. Jadi ternyata seorang ini bisa melakukan instalasi listrik dan sistem pengontrolan otomatis mulai 220 volt dan 400 volt. Yang sedangkan di dalam kotak ini adalah tasnya ya. Jadi pada saat dia melakukan instalasi listrik kemudian dan sistem pengontrolan otomatis, berarti pertama tugasnya adalah melakukan analisis gambar instalasi, kemudian melakukan persiapan alat bahan dan instalasi dan seterusnya. Nah, ini beberapa potretan ya. Jadi yang saya sebutkan tadi biasanya tanggung jawab itu bisa 8 sampai 12 ya kita bisa dapat. Nah, ini contohnya ya. Dan Bapak Ibu lihat di sini ada secara teknis ya. Secara teknis artinya memang profil yang diharapkan untuk yang dia lakukan seorang teknisi ya. Tapi ada juga yang dilakukan adalah yang non teknis ya. Yang non teknis. Nah, ini yang kita potret. Nah, kemudian ada satu lagi, ini adalah kondisi yang saya sebutkan tadi ya. Nah, jadi di potret ini adalah relative knowledge-nya, artinya pada saat dia melakukan tugas-tugas atau tanggung jawab itu, ini adalah pengetahuan yang dibutuhkan ya, yang mereka butuhkan pada saat melakukan tugas atau tanggung jawab tadi ya. Kemudian ini adalah peralatan-peralatan yang mereka butuhkan pada saat bekerja. Kemudian kita juga potret worker traits itu adalah sikap kerja ya. Sikap kerja yang dibutuhkan mulai dari teliti, disiplin waktu, bertanggung jawab, harus teamwork, inovasi, serius, dan seterusnya ya. Dan ini adalah karir path yang paling penting ya. Jadi ternyata di industri itu ya teknisi itu yang ini tadi kita desain ya. Yang di atasnya adalah supervisor ya. Supervisor. Kemudian ini ada operator. Bisa jadi kita menerjemahkan gitu ya. Mungkin ya bisa jadi ya kalau misalkan kita ingin bangun program studi D4, bisa jadi profil yang kita harapkan adalah si supervisor ya, supervisor gitu. Misalkan contoh seperti itu. Nah, ini adalah kita sebut dengan Dakum chart ya. Nah, terakhir adalah future trends and concern. Nah, ini yang bicara tentang kedepannya seperti apa. Ternyata di industri khususnya industri logam ya yang ada di Morowali itu yang mereka datang hadir, mereka sampaikan bahwa adanya sistem otomasi, kemudian adanya penggunaan teknologi yang menggunakan otomasi komputer, kemudian dan seterusnya. Nah, ini adalah poin-poin yang menjadi perhatian ya. Nah, ini contoh banyak sekali. Nah, ini Dakum chart ini adalah dokumen awal kita dalam hal untuk merumuskan kita sebut dengan capaian pembelajaran lulusan ya. Yang tadi sudah disebutkan di garis bawah ada 4 aspek ya, aspek pengetahuan, aspek sikap, kemudian aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat sebenarnya mohon maaf ya, di Dakum chart ini sebenarnya sudah terpotret semua ya. Kalau kita lihat ada aspek keterampilan khusus ya. Kalau keterampilan khusus ya ini ya, melakukan instalasi listrik ya. Ini keterampilan khusus contoh. Kemudian ada aspek tadi keterampilan umum ya. Kalau keterampilan umum kita sudah tahu bahwa itu tadi yang saya jelaskan di awal bahwa untuk sikap dan keterampilan umum itu sudah dirumuskan oleh tim Ristek Dikti ya. Itu adalah standar minimum. Jadi yang kita akan rumuskan itu adalah pengetahuan gitu dan keterampilan khusus ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat, boleh nggak kita tambahkan sikap? Boleh.
Nah, kalau misalkan ada sikap dari 10 yang sudah digarisbawahi minimal oleh tim Ristek Dikti, kita mau tambahkan boleh ya. Nah, boleh kita tambahkan sikap dengan cara kita bisa melihat di sini ya, ada poin-poin yang bisa ditambahkan, itu bisa kita tambahkan. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya ya. Nah, itu adalah Dakung chart ya. Jadi, nah bisa jadi profilnya berbeda, maka Dakung chart yang kita hasilkan berbeda. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa boleh nggak kita tidak menggunakan workshop? Sebenarnya bisa saja ya, tapi kalau Bapak Ibu searching di Google ada Dakung chart ya. Itu banyak sekali Dakung chart yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari fasilitator Dakum ya, yang mereka share gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat, bisa itu menjadikan apa namanya sumber ya untuk menurunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan. Nah, kembali lagi profilnya boleh nggak lebih dari satu? Boleh ya, boleh bisa lebih dari satu. Nah, cuma permasalahannya kalau saran saya bayangkan kalau profil itu lebih dari misalkan contoh 8 profil ya. Bisa kebayang ya kalau profilnya 8 berarti nanti bisa jadi ada yang beririsan ya duti dan tasnya. Tapi kalau duti tasnya berbeda itu akan menghasilkan capaian pembelajaran lulusan ya, khususnya di pengetahuan dan keterampilan yang mungkin nanti berbeda, sehingga CPL-nya makin banyak ya, CPL makin banyak. Nah, kalau CPL makin banyak, konsekuensinya adalah mungkin nanti penyampaian dari sisi ini harus didistribusi ya. Nah, kan kalau kalau S1 kan itu kan programnya kurang lebih 4 tahun atau 8 semester. Maka kalau CPL-nya semakin banyak, maka kedalaman nanti keluasan itu akan berdampak ke situ ya. Ini akan sedikit bermasalah. Tapi paling tidak itu gambaran yang akan menjadi konsekuensinya. Oke Bapak Ibu, itu sekedar materi yang bisa saya paparkan. Mungkin nanti kita bisa sharing, berdiskusi ya terkait dengan bagaimana mendesain kurikulum berbasis industri dengan metode Dakum. Saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi. Saya boleh bertanya? Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur. Saya boleh bertanya? Boleh Pak, silakan Pak Vicky, silakan. Iya, saya boleh bertanya. Untuk pertanyaan pertama, ini. Apa saja aspek-aspek dari analisis kebutuhan dan fungsinya masing-masing? Yang kedua, apa saja kelemahan dan resiko dari penggunaan analisis kebutuhan? Bagaimana cara memanfaatkan dengan benar dan bijak? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan okupasi? Apa saja fungsi dan perannya? Yang terakhir, apa saja metode Dakum agar dapat diterapkan dan digunakan? Sudah. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak Didik untuk menjelaskan. Ya, ini pertanyaan banyak banget ya. Bagus Pak. Terima kasih Pak Vicky ya. Jadi yang sudah saya jelaskan di awal ya, sebenarnya Dakum ini kan salah satu metode yang saya katakan efektif ya dalam memotret satu okupasi. Okupasi itu ini Pak, namanya kita sebut dengan mungkin pekerjaan ya, atau posisi si jabatan ini. Sebagai contoh tadi sudah saya beratkan, misalkan Pak Vicky ingin membuat satu program studi, profilnya itu ingin membentuk menjadi koki misalkan ya. Nah, jadi Pak Vicky secara teknis harus mengundang ya tenaga ahli si koki tadi gitu ya, dengan berbagai macam industri tadi ya. Nah, kalau bahasa kelemahannya yang sudah saya sampaikan tadi ya, Dakum ini memang dia memotret untuk khusus di profil itu. Jadi kalau yang datang di industri itu harus okupasi atau posisi pekerjaan yang sama ya. Boleh berbeda industri, boleh ya, tapi okupasinya sama. Jadi kalau koki misalnya koki di perusahaan A, koki di perusahaan B, koki di perusahaan C. Jadi mereka duduk kurang lebih 8, perwakilan dari 8 sampai 12 orang tadi, itu kita akan gali informasi terkait yang saya tadi katakan ya, mulai dari tanggung jawab, tugas, dan keilmuan. Nah, kelemahannya Pak Vicky begini, kalau misalkan contoh
Pak Vicky ingin buka program studi yang dimana profilnya banyak gitu ya, saya sebutkan tadi ya. Misalkan bisa menjadi koki, dia bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Nah, itu yang saya katakan tadi, artinya kita harus melakukan beberapa kali workshop, ya itu satu ya. Jadi dia harus memotret setiap okupasi tadi gitu atau posisi tadi sesuai dengan profil yang program studi tadi tentukan ya. Nah, tapi nanti pada saat kita menurunkan menjadi capaian penjara lulusan Pak Vicky, nah Halo Pak Didik, apakah masih dalam Zoom Pak Didik? Bapak Ibu semuanya, kita tunggu narasumber kita dulu ya Pak, mungkin ada kendala jaringan ini. Rekan, yang pertama ingin share materi presentasi tadi. Yang kedua, tentang dakum ini, supaya kita lebih paham kebutuhan industri terhadap lulusan, maka si dosen harus bekerja di suatu industri. Pertanyaannya, apakah ada suatu regulasi atau memang sudah ada regulasi yang mengharuskan dosen bekerja di suatu industri terkait kebutuhan lulusan industri itu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak Didik semuanya dan rekan-rekan semuanya. oke, saya langsung jawab aja ya, Pak Jakwan saya. Ini Boleh, Pak. rekan saya lama Bu di Poli Aceh. Saya kenal banget beliau. Jadi Pak Jakwan saya ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang Ibu ya, jadi kalau yang proyek kami S4C ini sekedar sharing ya, termasuk Poli Aceh ya. Pertama waktu kita desain itu memang kurikulum memang berbasis dakum. Yang paling unik Bu, waktu itu dosennya baru ya, baru semua ini mungkin bikin catatan juga ya. Nah, yang pada saat menerjemahkan okupasi tadi agak sedikit susah ya, kecuali kalau program studi itu memiliki dosen-dosen yang pengalaman. Nah, saya mungkin sharing saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau saran saya lanjutannya ini kalau kita sudah punya mitra industri, bagusnya memang kita ada dosen yang magang ya, magang di industri. Kalau tidak salah Pak Jakwansa kita Poli Aceh pernah ya mengirim beberapa teman-teman kita dosen untuk magang di industri ya, supaya Ya, apa yang sudah kita rumuskan di dakum tadi itu bisa diverifikasi, dipelajari lebih lanjut ya di dunia industri ya, sehingga pada saat mendeliver ke mahasiswa itu betul-betul sesuai dengan ini. Yang kedua, Bu Ica, saya akan bahas ini ada beberapa tanya di chat ya. Nah ini pertanyaan dari Pak Vicky dari Yogyakarta ya. Ini apa namanya? Apa saja program studi yang disediakan dalam penerapan dakum pada analisis kebutuhan. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya, jadi dakum ini bisa cocok di program studi apa saja ya sebenarnya ya, karena dakum ini kan hanya satu metode saja untuk memotret si tenaga ahli itu ya. Sebagai contoh ini akan menjawab di pertanyaan kedua dari Bu Ika ya, bagaimana kalau dakum ini efektif nggak diterapkan di dunia pendidikan ya, prodi pendidikan. Nah, ini sama juga ya. Nah, kembali lagi, jadi misalkan sebagai contoh untuk di dunia pendidikan, misalkan saya ingin bikin kurikulum mencetak misalkan seorang guru misalkan ya. Nah, artinya memang yang kita undang itu tenaga ahli adalah si gurunya gitu ya, si gurunya. Misalkan contoh, atau misalkan kita ingin bikin pendidikan misalkan untuk membuat kurikulum gitu ya. Berarti kita harus undang orang. Yang di sini kuncinya adalah tenaga ahli yang sesuai dengan profil yang sudah kita rumuskan di program studi. Ya, Bapak Ibu kalau baca program studi itu kan ada profil lulusan ya. Profil lulusan ya. Misalkan menjadi A, menjadi B, bisa C gitu ya. Nah, kalau PNS itu bukan profil ya, bukan profil. Tapi yang kita lihat adalah jabatan pekerjaan dia. Misalkan tadi ya teknisi, bidang kelistrikan, kemudian termasuk guru juga itu ya profesi ya, kayak kita dosen itu juga sama. Itu yang kita undang. Jadi yang kita datangkan di workshop itu adalah seorang tenaga ahli tadi yang kita katakan ya, yang kita ingin membentuk profil itu ya. Nah, itu yang saya bilang katakan tadi, dakum sebenarnya sangat fleksibel gitu. Jadi bisa program studi apa saja gitu ya. Tapi yang perlu kita perhatikan tadi KKN level dulu ya, supaya menentukan profil itu tepat kita ya. Oh ya, ternyata ini profilnya gitu. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang sesuai dengan KKNI, kemudian nanti
kita panggil orang-orang tadi, tenaga ahli yang sesuai dengan profil itu, supaya bisa duduk di acara workshop, dan itu akan kita gali oleh seorang fasilitator tadi ya. Jadi itu sebenarnya, jadi bisa semua. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu lanjut. Ada yang mau tanya? Baik Bapak, di kolom chat ada ini dari Ibu Julia Teresa. Apakah Dakum sama dengan TEVA? Mohon pencerahannya Bapak. Sebenarnya TEVA itu kan teaching factory ya. Teaching factory ya. Teaching factory itu kan sebenarnya pengalaman pembelajaran yang dilakukan di sekolah ya, di kampus itu ya, membuat satu industri mini ya, industri gitu ya untuk itu. Sebenarnya Dakum itu tadi saya sebutkan ya, itu adalah metode untuk menganalisis ya, menganalisis satu pekerjaan ya. Nah, jadi ini sebenarnya justru Dakum itu di startup di awal ya, dia di awal. Nah, saya sebutkan tadi di awal ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat satu profil menjadi seorang, anggap aja presiden gitu ya. Jadi yang kita undang tuh presidennya. Presidennya datang gitu ya. Atau presidennya datang dari beberapa industri misalnya. Presiden, bukan presiden republik, tapi presiden misalnya ini ya. CEO lah, anggap aja CEO. Kita ingin jadikan CEO lulusan. Kita datangkan CEO gitu ya. Beberapa perusahaan gitu ya, perwakilan. Dan mereka duduk, mereka mengatakan bahwa CEO itu tanggung jawabnya ini, tugas-tugasnya ini, pengetahuan yang dibutuhkan ini, gitu. Nah, itu yang kita potret ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kita ini, jadi supaya tadi waktu kita turunkan menjadi capaian pembelajaran lulusan itu betul-betul sudah mengakomodir dari si tenaga ahli ini. Itu kita kira. Jadi sedikit berbeda dengan teaching factory. Ya. Teaching factory itu kan pengaplikasian ya, satu industri mini yang ada di ini, gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau itu sudah penerapannya sebenarnya teaching factory. Ya. Seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Baik Bapak, sebelum pertanyaan terakhir. Boleh bertanya? Halo. Halo, Apa saja program? Halo Pak. Ya, saya bertanya. Halo. Halo Pak, sebentar ya Pak, ini kita ada urutannya. Mohon bersabar ya Pak. Program-program studi yang disediakan dalam penerapan Dakum pada analisis kebutuhan. Silakan untuk Bapak Syaril Sidik untuk bertanya. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Didik, mungkin tadi saya yang mungkin disampaikan Pak Didik itu kan Permen nomor 3 2020 ya Pak, tentang SNDikti yang ada sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, sekarang kalau misalnya mengikuti permen yang baru kan sudah diberi keleluasaan gitu. Jadi sikapnya udah nggak given lagi gitu kan, terus keterampilan umum juga udah nggak given lagi gitu. Dan bahkan di Permen 53 2023 itu kan cuma 3 doang, sikap, pengetahuan, dan keterampilan saja. Gitu loh. Nah, berarti kan kita harus memetakan kembali kan untuk si Dafung tersebut sesuai dengan kurikulum yang nomor 53 tahun 2023 gitu kan. Betul. Nah, itu. Bagaimana caranya kita merubah itu? Kadang-kadang kurikulum aja kita yang kurikulum udah 2003 kita rubah ke nomor 3 2020 dirubah nomor 53 2023 aja kan agak butuh lama, RPS berubah lagi dan berbasisnya udah berbasis outcome gitu, CPL gitu loh. Dan kita menentukan sendiri sikapnya mau berapa, 1 juga boleh kan begitu. Apalagi ya, menyesuaikan gimana kalau di Dafungnya ini Pak untuk. Iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Syarial. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Tadi kalau Bapak Ibu lihat saya tampilkan Dakum chart ya. Dakum chart itu kan ada record ya, dicatat ada beberapa ya, mulai dari tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, pengetahuan yang dibutuhkan, kemudian ada satu lagi adalah worker traits atau sikap kerja ya. Sebenarnya mohon maaf Bapak Syarial ya, jadi di Dakum chart itu sudah mengakomodir gitu ya, mengakomodir semuanya gitu ya. Jadi nanti kalau di Dakum chart itu kita waktu membreakdown, kalau memang kita mengacu kepada yang 2023 itu ya hanya 3 aspek ya, aspek sikap, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan ya. Artinya di Dakum chart itu sebenarnya sudah mengakomodir, bahkan pas ya, cocok. Karena apa? Karena itu sudah menggambarkan mulai dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang tenaga ahli, gitu ya.
kalau saya jawab ya. Jadi sebenarnya tidak susah Pak. Jadi Dakum Chart itu sebenarnya apa ya sudah mengakomodir itu ya. Tinggal nanti kita membreakdown ya dengan teman-teman dosen gitu ya untuk menerjemahkan ini menjadi capaian pembelajaran tadi untuk tiga aspek tadi ya. Saya setuju Pak Caryal. Jadi memang jujur ya waktu kurikulum Merdeka itu belum ada Pak 2020, kami di Poli Aceh itu sudah pakai Dakum 2008 ya. Bayangin. Jadi kami malah waktu itu pakai 3 aspek Pak, pakai 3 aspek karena di Dakum itu memotret 3 aspek tadi, aspek pengetahuan yang tadi pengetahuan yang dibutuhkan pada saat melaksanakan tugas-tugas itu kan dari pengetahuannya, kemudian keterampilan itu kan dari tugas-tugas dan tanggung jawab tadi ya yang dilaksanakan oleh si tenaga ahli tadi ya. Kemudian ada worker trade itu kan sikap kerja, betul nggak? Sikap kerja. Jadi sebenarnya waktu kami di Poli Aceh itu sudah memakai 3 aspek Pak sebenarnya. Jadi pakai 3 aspek gitu ya. Jadi sebenarnya 2020 ada apa itu baru kemudian ditentukan oleh Ristek Dikti tadi sikap ada 10 aspek, kemudian ada apa tadi keterampilan khusus tadi ada 9 aspek, akhirnya kita mengikuti lagi gitu ya. Nah, tapi sebenarnya jawab tadi ya Dakum ini sebenarnya sudah bisa mengakomodir sesuai dengan yang Permen yang 2023 tadi ya. Ini sebenarnya sudah bisa menjawab. Kemudian saya tadi ada pertanyaan menarik sekali Bu ya. Tadi saya lupa di chat ini. Nah, ini pertanyaan bagus juga ya dari halo ya Pak, silakan Pak. Nih, pertanyaannya ini. Maaf Pak, putus-putus Pak. Halo Pak Vicky. Apa saja program-program studi yang disediakan dalam penerapan Dakum pada analisis kebutuhan? Oke. Terima kasih Pak Vicky ya. Ini menarik sekali ya. Emang kalau Pak Vicky mungkin dengan teman-teman ya, kalau ingin melihat profil okupasi itu ya teman-teman mungkin saya katakan teman-teman saya ada di beberapa yang sebagai fasilitator ya. Kami fasilitator pun banyak sekali ya. Di Indonesia juga ada beberapa teman-teman kami ya. Mungkin bisa nanti kita bisa sharing ya. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Google ya, tinggal ketik Dakum Chart ya. Dakum Chart ya, Dakum Chart itu akan keluar semua. Nah, itu adalah profil-profil okupasi atau jabatan ya, jabatan pekerjaan yang sudah kami buat ya. Itu banyak sekali bisa dicari ya. Nah, tapi tadi sebenarnya kalau tidak ada, ini pertanyaannya, kalau tidak ada ya terpaksa kita harus buat Pak, harus kita buat ya. Jadi memang tidak semua ada okupasi itu dibuat di situ. Itu kan sesuai dengan kebutuhan si institusi tadi ya, Apalagi di bidang tambang itu paling susah Pak. Kami pernah itu yang Morowali itu ya harus mau nggak mau kita buat workshop itu ya. Kita buat workshop lagi dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya gampang Pak. Ini sama kayak seperti penelitian Pak ya. Ada data primer, data sekunder ya. Kalau yang Dakum Chart yang sudah ada yang kami buat itu yang kami share di Google itu adalah data sekunder ya. Yang Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai data untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan gitu ya. Nah, tapi kalau tidak ada data sekunder ya saya sarankan Bapak Ibu bisa buat workshop sendiri dengan merumuskan sesuai dengan profil yang Bapak Ibu program studi inginkan. Itu saran saya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu, tolong diisi absensinya, karena kami tidak ada mengurangi dan menambahkan sertifikat. Jadi Bapak Ibu mohon diisi absensinya yang ada di link kolom chat. Bapak Ibu kita masuk ke sesi dokumentasi, silakan hidupkan kameranya. Sebelum Zoom berakhir, Bapak Ibu tolong mengisi absensi ya Bapak. Untuk slide 1, slide 2 tolong dihidupkan kameranya ya Bapak, Ibu. Slide 3, Bapak Ibu tolong dihidupkan kameranya. Slide 4. Baiklah, kita sudah sampai di
penghujung acara. Terima kasih Bapak Didi Hari Nugroho STMT atas waktu dan ilmunya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi. Kami harap webinar ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya selaku host hari ini, apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saat selalu Bapak Ibu. Untuk Bapak Vicky, Bapak Purnomo, dan Bapak Zakwansyah, Ibu Juli, dan Bapak Syaril Sidik, tolong meninggalkan nomor HP-nya di kolom chat karena ada hadiah pulsa karena telah bertanya. Terima kasih Pak Didi. Sebelum tutup Tidak bisa Bu, bisa saya tambahkan di- sedikit ya Bu ya. Boleh Pak. Boleh. Dinonaktifkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ini salah satu lagi yang Kayaknya saya tolong tekankan. dibuka. Ya, silakan. Ya, jadi metode Dakum ini sebenarnya awal ya, membuka pintu kerjasama dengan mitra stakeholder Bapak Ibu ya. Jadi selain kurikulum juga nanti bisa berdampak kepada kegiatan lainnya ya, seperti magang, penelitian, dan sebagainya ya. Mudah-mudahan bisa. Hai Pak Noce, selamat pagi Pak Noce, kawan lama. Pak Didi, selamat Ya, pagi. Pagi, Ambon Pak. sudah siang. salam buat Apa kabar, teman-teman Pak? Ambon. Ya, sehat-sehat Pak. kasih. Alhamdulillah. Ya. Informasi yang disampaikan bagus. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan sudah hadir ya. Terima kasih kita bisa sharing ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, Bapak Ibu, kesimpulan dari saya ya. Ya, ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada ini silakan bisa ada email dan WA saya ya Bapak Ibu, kalau nanti bisa mau diskusi lebih lanjut ya terkait dengan kurikulum berbasis industri ya. Kita bisa nanti diskusi lebih banyak di situ. Oke, saya mohon pamit Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nanti materinya bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima. Pak, yo. Terima kasih Pak Didi, makasih. Terima kasih Ya. banyak Bapak semuanya, Ibu-Ibu. Jangan lupa isi absen ya Bapak Ibu. Dihadapi oleh UMKM di Purwakarta bukan hanya masalah penurunan pendapatan, melainkan juga soal ketertinggalan dalam hal digitalisasi. Buku ini menunjukkan bagaimana kesenjangan digital telah menjadi salah satu penghambat terbesar dalam pemulihan UMKM. Solusi yang ditawarkan dalam buku ini, yang pertama dengan memahami bagaimana pola konsumsi telah berubah. UMKM perlu lebih tanggap terhadap peran pasar yang dinamis, serta mampu beradaptasi dengan kebutuhan konsumen yang semakin digital. Ini juga menyoroti pentingnya literasi digital bagi pelaku UMKM di Purwakarta. Buku ini mengajak para pelaku usaha, pemerintah, akademisi,